Shalom Bapak Ibu semua yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Hari ini Kamis 13 Agustus 2026. Renungan kita berjudul Demam Emas California. Firman Tuhan kami ambil dari Injil Lukas 12 ayatnya yang ke-15. Demikian bunyi firman Tuhan. Katanya lagi kepada mereka, berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan. Sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung daripada kekayaannya itu. Pada tanggal 24 Januari 1848, di sebuah penggergajian kayu bernama Sutter's Mill di California, James Marshall menemukan serpian emas kecil di aliran sungai. Penemuan itu tampak sederhana, hampir sepele. Marshall bukan pemburu kekayaan. Ia hanya seorang pekerja yang kebetulan melihat kilauan di antara batu dan air. Namun dari serpian kecil itulah sebuah gelombang besar sejarah bermula. Pemilik tanah tempat emas itu ditemukan, John Sutter, segera menyadari resikonya. Pada awal 1848, ia justru berusaha merahasiakan penemuan tersebut. Sutter takut dan ketakutannya beralasan. Ia tahu bahwa jika kabar emas tersebar, para pekerjanya akan pergi, tanahnya akan dijarah, dan usahanya akan runtuh. Bagi Sutter, emas bukan berkat, melainkan ancaman. Namun rahasia itu tidak bertahan lama. Pada pertengahan 1848, seorang pedagang bernama Sam Brennan mendengar kabar tersebut. Ia tidak pergi menggali emas. Ia memilih membaca arah hati manusia. Brennan lebih dulu menimbun sekop, ayakan, tenda, sepatu bot, dan perlengkapan tambang lainnya. Setelah siap, ia berkeliling San Francisco sambil mengangkat botol berisi emas dan berteriak, "Emas, emas dari sungai Amerika." Sejak 1849 hingga sekitar 1855, teriakan itu menjelma menjadi demam emas California. Ribuan orang dikenal sebagai 49ers meninggalkan rumah, pekerjaan, ladang, bahkan keluarga. Mereka menjual harta, mempertaruhkan tabungan, dan menempuh perjalanan berbahaya demi satu harapan menjadi kaya. Banyak yang sakit, banyak yang mati di jalan, dan sebagian besar tidak pernah menemukan emas seperti yang dibayangkan. Ironisnya, yang benar-benar kaya sering bukan para pencari emas, melainkan mereka yang menjual harapan. Sam Brennan menjadi salah satu orang terkaya di California bukan karena menggali emas, tetapi karena memanfaatkan demam manusia akan emas. Ketika demam itu mereda, yang tertinggal bukan hanya kisah kekayaan, melainkan jejak kehilangan, rumah yang ditinggalkan, keluarga yang terpisah, dan hidup yang rusak karena mengejar lebih. Demam emas California mengubah ribuan orang biasa menjadi pengembara yang dikuasai satu impian, menjadi kaya. Namun, di balik kilauan emas tersembunyi kehausan yang tak pernah terpuaskan. Yesus menasihati, berjaga-jagalah terhadap segala ketamakan, sebab hidupmu tidak tergantung dari kekayaanmu. Firman ini lahir ketika seorang meminta Yesus membagi warisan, tanda bagaimana harta mudah merusak hati. Seperti para pencari emas itu, kita pun bisa kehilangan arah ketika mengejar lebih tanpa batas. Tuhan tidak melarang bekerja atau berusaha, tetapi memanggil kita
menempatkan harta di tempat yang benar, yaitu di tangan, bukan di hati. Kekayaan bisa lenyap, tetapi hidup yang menaruh harapan pada Kristus akan tetap berlimpah dalam damai dan sukacita yang tidak dapat dibeli. Mari belajar mengejar Sang Pemberi, bukan sekadar apa yang diberikan oleh Tuhan. Kata-kata bijak hari ini, menjadi kaya bukan dosa. Dosa dimulai ketika kekayaan menjadi tujuan dan cara apapun dibenarkan. Puji Tuhan, Bapak Ibu, renungan yang mengingatkan kita semuanya akan bahaya untuk mencari lebih. Mari kita akhiri bersama-sama dengan berdoa. Bapa di sorga, ajarku untuk mencukupkan diri dengan apa yang ada. Ajarku untuk tidak dikuasai keinginan menjadi kaya raya bagi diri sendiri. Dalam nama Yesus aku berdoa. Amin. Semoga Bapak, Ibu, Saudara-saudari diberkati dengan renungan hari ini. Jangan lupa untuk meneruskan renungan ini kepada saudara yang lain, keluarga yang lain, teman-teman yang lain. Terima kasih, Tuhan memberkati kita semuanya. Haleluya. Amin.